Since the morning show, we've been going through more surveillance videos and 911 calls released from the night Cherish disappeared. Her accused killer, 56-year-old Donald Smith, is awaiting trial. It's been repeatedly delayed because of the Supreme Cherish Lily Periwinkle lahir di Jacksonville di kota Florida pada malam Natal di tanggal 24 Desember tahun 2004. Dari pasangan Rainey Periwinkle dan Billy Jarrell yang tidak pernah menikah dan memiliki perebutan hak asuh atas anak mereka. Pada tanggal 21 Juni di tahun 2013, di mana sebagian hari itu bukanlah hari yang biasa bagi seorang anak kecil yang bernama Cherish Periwinkle, karena ia harus terbang ke California keesokan paginya untuk menghabiskan musim panas bersama ayahnya. Cherish yang baru berusia 8 tahun ini tinggal bersama ibunya yang bernama Rainey beserta pacar Rainey dan 2 adik perempuan Cherish di Jacksonville di kota Florida. Pada hari di tanggal 21 Juni ini, Rainey sedang mempersiapkan Cherish untuk perjalanannya dan hal-hal seperti mengemasi tasnya dan mencuci rambutnya. Namun di samping itu, ia ingin sekali membelikannya beberapa pakaian baru untuk anaknya berpergian ke California. Sekitar pukul 19.30 malam, Rainey mengajak Cherish dan kedua saudara perempuannya ke Dollar General Store di Edgewood Avenue. Dari tempat tinggal mereka, jaraknya sekitar 20 menit berjalan kaki. Karena Rainey tidak punya mobil dan tidak bisa menyetir, ia berjalan kaki bersama kedua anak perempuannya dan kereta dorongan bayi. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke toko. Di tengah dalam perjalanan menuju ke toko, Rainey dan ketiga gadis anaknya melihat beberapa pakaian di Dollar General Store yang cukup terbilang mahal untuk dibeli. Sedangkan Rainey pada saat itu memiliki uang sekitar $100 atau kita rupiahkan sekitar 1,5 juta lebih, akan tetapi semua dengan uang itu ia gunakan untuk menutupi kebutuhan membeli pakaian, barang-barang rumah tangga, dan biaya perjalanan ke bandara keesokan paginya. Jadi pada kenyataannya, dia tidak punya banyak uang untuk membeli baju Cherish untuk dia kenakan pada keesokan harinya. Di Dollar General Store, Rainey membawa beberapa barang ke kasir untuk diperiksa harganya. Di sana dia ingin membeli Cherish gaun putih kecil dengan gambar hati merah di atasnya. Ketika dia menyadari dia tidak mampu membelinya, dia mengembalikannya pada saat itu juga. Namun pada waktu itu, Rainey tidak tahu bahwa ada seseorang pria yang tengah mengawasi setiap gerakannya. Pria yang tengah mengawasinya saat ini sempat bertanya kepada kasir di Dollar General Store untuk menanyakan apakah Rainey ini telah mengembalikan pakaian tersebut. Setelah itu, pria yang sama kemudian menunggu Rainey di luar toko dengan niat buruknya. Pria itu memulai percakapan dengan Rainey di luar toko. Dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu istrinya dan mereka memiliki kartu hadiah dari Walmart senilai $150 atau kita rupiahkan sekitar 2,3 juta rupiah yang akan dia tawarkan untuk membeli pakaian bagi kedua gadisnya. Pada sisi lain, kasir tersebut kemudian mengonfirmasikan bahwa dia melihat mereka berbicara di tempat parkir selama sekitar 15 sampai 20 menit. Selama waktu itu juga, pria yang telah mengawasi gerak-gerik mereka kemudian memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bernama Don kepada Rainey. Setelah menunggu istrinya selama beberapa menit, dia memberitahu Rainey bahwa mereka bisa menemuinya di Walmart. Pada tahap ini juga, hujan mulai turun sehingga Rainey punya 2 pilihan, yaitu dia bisa berjalan pulang di tengah hujan atau menumpang bersama Don ke Walmart untuk membeli beberapa pakaian untuk anak-anaknya. Awalnya, Rainey ini sempat berpikir panjang, tetapi setelah itu, dia setuju untuk menumpang bersama Don. Mengenai mobil van milik Don yang terlihat jelas di kamera pengawasan yang berwarna putih dengan karpet di dalamnya dan tirai di jendela. Ketika Rainey dan ketiga anak perempuannya berada di dalam mobil van, Don pergi ke Walmart yang berjarak 10 menit berkendara untuk bertemu istrinya. Namun ada satu masalah dengan hal ini yang tidak diketahui oleh Rainey, yang mana Don sendiri tidak mempunyai istri sama sekali. Ketika mereka tiba di Walmart, Don terus berbohong bahwa ia punya istri dan mengatakan kepada Rainey bahwa ia akan menunggu istrinya di tempat parkir. Di sana, Rainey memasuki Walmart bersama ketiga gadisnya dan mulai melakukan
berbelanja. Pada saat belanja, sangat terfokus pada gadis-gadis tersebut. Bagaimana tidak, di sana Don sendiri juga terlihat bersama dengan mereka di dalam toko. Sejumlah insiden ini yang meresahkan akan terjadi di dalam Walmart. Yang anehnya, Don tidak tertarik berbelanja untuk dirinya sendiri dan hanya menambahkan seikat tali ke keranjang belanjaannya. Di sana, ia juga sangat terobsesi secara tidak sehat dengan Keris. Pada hal tersebut, ia memilih beberapa sepatu untuk dikenakan Keris. Sepatu yang sangat tidak pantas untuk anak yang masih berusia 8 tahun, karena sepatu itu adalah sepatu hak tinggi yang bisa dikenakan oleh wanita dewasa. Yang lebih mengganggu dari itu adalah kenyataan bahwa ia membawa Keris sedikitnya 2 kali ke ruang ganti sendirian. Namun, niat jahatnya yang sebenarnya baru terungkap saat toko mulai ditutup. Di tengah sedang berbelanja, staf yang ada di Walmart mengumumkan bahwa mereka akan segera tutup. Dan pada saat itu juga tidak ada satupun dari mereka yang belum makan apapun. Mengenai hal itu, Don sendiri memberitahu Rainey bahwa dia akan membeli sebuah burger di McDonald. Bukan hanya itu saja, yang lebih menegangkan di sana, Keris pun pergi bersamanya. Dalam pikiran Rainey, dia berpikir itu akan baik-baik saja karena McDonald berada di dalam Walmart sehingga mereka tidak meninggalkan toko dan masih banyak orang-orang di sekitar sana. Ketika 20 menit berlalu, Rainey mulai khawatir karena Walmart akan ditutup dan dia memiliki kereta belanja penuh pakaian, tetapi tidak ada kartu hadiah dan tidak ada tanda-tanda Don dan istrinya, bahkan Keris itu sendiri. Di sana dia menghabiskan sekitar 20 menit mencari di Walmart, McDonald, dan di tempat parkir juga tidak ada tanda-tanda Don maupun Keris. Dengan kekhawatiran yang semakin kuat, pada pukul 11.20 malam, Rainey akhirnya memutuskan untuk menelpon panggilan darurat yang melaporkan kejadian yang telah terjadi pada saat itu. I met a man today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because he said his wife was going to be here. Because I told him I don't take rides with strangers. Okay, ma'am. Okay, is he a white man or a black man? A white man. He's got white short hair. He's got dark eyebrows. You said dark short hair? No, he's got white hair and dark eyebrows. I had a strange feeling about him when I first met him. He took her to the dressing room twice, and I was hoping that she would be okay. And I was looking at the shoes, and I didn't want him to think that I was overly protective, freaking out. But now they're not here, and I find it very odd because he knew that. Oh, okay, ma'am. What color vehicle does he drive? It's a white van. Do you remember any stickers or anything on the side of the van? Anything that you can remember at all? Did it have tinted windows or anything? I know he's got carpet in the van. I didn't take a good look. Sorry. And he said what? I didn't take a good look at the van. Okay, do you remember did you see any tag on it or anything? Was it a Florida tag? No, I didn't look at that. I feel like a fool. Namun di samping itu, Rainey ini tidak punya banyak informasi untuk diberikan kepada polisi. Bahkan, dia sama sekali tidak mengenal Don dan menggambarkannya sebagai pria berambut putih yang mengendarai mobil van putih. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia punya firasat buruk tentang Don dan bahwa Don ini pasti telah membawa Keris ke suatu tempat. Dengan laporan tersebut, usut punya usut, ternyata polisi juga mengenal sosok orang yang bernama Don ini. Melainkan ia adalah Don yang bernama lengkap Donald Smith yang berusia 61 tahun, adalah seorang pelaku kejahatan seksual yang telah terdaftar yang juga melakukan kejahatan sejak tahun 1970-an. Berdasarkan informasi dari polisi, dia baru saja dibebaskan dari penjara sekitar 3 minggu sebelumnya. Dan sekarang, pelaku kejahatan seksual ini telah membawa seorang anak kecil yang bernama Keris. Meskipun pencarian dilakukan sepanjang malam, baru pada pukul 9 pagi, polisi berhasil mengungkapkan kasus tersebut. Seorang petugas yang menangani kecelakaan lalu lintas ini pun mengenal mobil van
berwarna putih yang diketahui sangat cocok dari penyelidikan sebelumnya, ialah mobil van milik Don. Saat mobil tersebut lewat di jalan yang telah dilakukan operasi dari pihak berwenang, dan di sana Don kemudian ditahan oleh polisi. Mobil van itu sendiri terlihat sudah kosong dan tidak ada tanda-tanda keris, dan barang-barang yang Rainy tinggalkan di dalam mobil van seperti kereta dorong dan barang-barang yang dibelinya di Dollar General Store juga telah hilang. Namun pada waktu itu, polisi sempat memiliki kecurigaan penuh dengan kemanakah keris ini yang tidak ada di dalam mobil tersebut. Keanehan ini juga terlihat, yang mana Don mengenakan pakaian yang sama seperti hari sebelumnya, yaitu kaos hitam dan celana jeans, dan bagian bawah tubuhnya ditemukan telah basah kuyup. Pertanyaannya, di manakah dia sembunyikan seorang anak kecil yang bernama Keris ini, yang tidak diketahui dengan jelas di mana keberadaannya saat ini. Dalam penyelidikan, polisi menerima informasi bahwa mobil van yang dikendarai oleh Don ini terlihat diparkir di dalam hutan pada waktu sebelumnya. Dengan informasi yang sangat kuat, pihak polisi kemudian pergi ke daerah yang telah dilaporkan dan mencari tanda-tanda air di hutan tersebut. Seperti yang diketahui oleh polisi, bahwa Don sebelumnya ditemukan telah basah kuyup di bagian badan bawahnya, yang tentunya polisi berpikir bahwa Don ini bisa saja telah pergi ke suatu sungai. Di dalam hutan itu ada sungai kecil di belakang gereja, dan dengan bantuan anjing polisi membuat banyak penemuan seperti jejak ban mobil van dan lilitan tali yang ditemukan di sekitar sana. Bahkan hal yang lebih mengejutkan lagi ialah penemuan jasad seorang gadis kecil yang tergeletak dalam kondisi yang mengenaskan. Pada penemuan tersebut, harapan untuk menemukan Keris dalam keadaan hidup-hidup kini sudah sirna. Bagaimana tidak, jasadnya ditemukan di air terbebani batu bata dan puing-puing batu yang ada di bawah pohon. Adapun luka-luka Keris ini memberikan gambaran tentang kebrutalan dan kengerian yang telah Donald lakukan padanya, sehingga dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Di kondisi tubuhnya, polisi mengatakan bahwa Donald ini telah mencekiknya dengan sangat keras hingga gusinya berdarah. Bukan hanya itu saja, dia bahkan juga telah memperkiosnya dengan sangat brutal. Pada tubuhnya ada bekas ciuman di bagian dada kanannya dan luka traumatis di alat kelaminnya. Sedangkan ahli forensik dalam kasus tersebut mengatakan Donald ini telah mencabik-cabik tubuhnya sehingga terdapat di bagian tubuh dengan luka-luka yang begitu banyak goresan. Mengenai jasadnya, juga telah ditemukan ada trauma benda tumpul di bagian kepalanya dan bekas ikatan di lehernya, yang tentunya diidentifikasi bahwa Keris ini telah dicekik dengan sangat kuat hingga bola matanya berdarah dan pembuluh darahnya juga pecah di bagian tenggorokan, wajah, dan matanya. Luka-lukanya memperlihatkan luka pertahanan yang menunjukkan gadis kecil ini berjuang begitu hebat untuk hidupnya, tetapi dia bukan tandingan monster yang telah mencekiknya. Dengan hal ini, Donald Smith didakwa atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan tingkat pertama terhadap gadis kecil yang bernama Keris Periwinkle. Dalam interogasinya, polisi menyatakan apa motif dibalik terbunuhnya gadis ini. Dengan lantangnya, si pelaku mengatakan bahwa dia sangat terobsesi dengan gadis ini sehingga memicu kemauannya untuk melakukan hal yang sangat tidak wajar kepada anak kecil. Dengan mengenai latar belakang Don, polisi tidak heran kenapa dia melakukan hal tersebut, karena sudah jelas pada kasus-kasus yang lain dia bahkan melakukan hal yang sama pada korban-korbannya, ialah pelecehan seksual yang dia targetkan kepada orang-orang dewasa maupun anak kecil sekalipun. Sementara yang lain, bukti dalam kasus ini sangatlah kuat, melainkan tidak hanya ada rekaman CCTV yang terlihat jelas bahwa Donald meninggalkan Walmart bersama dengan Keris. Ada juga bukti penangkapannya saat masih basah dan seorang saksi yang melihat mobil van-nya diparkir di dekat tempat ditemukannya jasad Keris. Ada juga bukti sebagian dari DNA milik si pelaku dan korban, yang mana DNA keduanya ditemukan di dalam mobil, dan di dalam tubuh Keris ini juga telah ditemukan DNA si pelaku. Dan begitu pun sebaliknya, DNA Keris ini ditemukan di alat kelamin Donald. Dalam persidangan, Donald sendiri tidak mengajukan pembelaan dan tidak memanggil saksi, sehingga tidak mengherankan bahwa juri hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk menyatakannya bersalah atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan tingkat pertama terhadap gadis kecil yang bernama Keris
dan ia dijatuhi hukuman matoi. Di persidangan itu juga, Ibu Keris ini juga menyatakan kesedihannya yang begitu sangat mendalam atas kepergian putrinya yang begitu dia cintai selama ini. Ia tidak pernah menyangka dengan semua hal ini yang akan terjadi kepada putrinya. Dalam khususnya kasus ini, Raine membuat kesalahan dengan menerima tumpangan dari Donald dan karena hal itu telah merenggut nyawa dari seorang anaknya. Tetapi hanya ada satu predator yang harus disalahkan di sini, dan itu adalah Donald Smith. Semenjak terjadi kasus ini, banyak orang yang berdatangan di gereja di tempat kejadian ditemukan Keris. Di sana, semua orang turut berduka dengan kepergian gadis kecil ini. Ibu Keris juga mengatakan bahwa dia sangat menyesal dengan mudahnya dia begitu percaya kepada orang asing yang melibatkan nyawa anaknya. Dengan hari-harinya yang tidak biasa, tanpa putrinya kini telah hilang dan pergi untuk selama-lamanya, dan kesedihan yang dialaminya tidak bisa diungkapkan lagi sampai saat ini.